Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Saputra dengan NIM 0901382429 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media transmisi, yang dimana akan menjelaskan perbandingan media transmisi digital dan analog dan pengaruhnya terhadap kecepatan jaringan dalam sebuah perusahaan teknologi. Seperti yang kita rasakan saat ini, semakin banyak hal yang berubah seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, media juga mengalami perubahan sejak kemunculan internet. Dulunya media tradisional atau analog sebagai media penyalur informasi sangat ramai di pasaran dengan berbagai bentuk fisiknya seperti flyer, majalah, koran, dan sebagainya. Perubahan media dari analog ke digital tidak hanya terjadi pada bentuk informasinya, tapi juga pada cara informasi tersebut dikirimkan. Disinilah peran media transmisi menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi data modern. Baik, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu pengertian dari media transmisi. Media transmisi adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menyalurkan sinyal informasi dari pengirim, sender, ke penerima, receiver, dalam suatu sistem komunikasi data. Media ini berperan sebagai jalur propagasi sinyal, baik dalam bentuk gelombang, listrik, cahaya, maupun gelombang elektromagnetik. Dalam komunikasi data, media transmisi menjadi komponen penting karena menentukan kecepatan, kualitas, dan keandalan pengiriman informasi. Secara umum, media transmisi dapat dibedakan berdasarkan jenis sinyal yang digunakan, yaitu analog dan digital. Seiring berkembangnya teknologi jaringan modern, penggunaan media transmisi digital menjadi semakin dominan karena mampu mendukung kebutuhan komunikasi data yang lebih cepat dan stabil. Namun, faktor seperti jarak transmisi dan interferensi dapat menyebabkan degradasi sinyal yang berujung pada error dalam pengiriman data. Berdasarkan bentuk sinyal yang dibawa, media transmisi secara umum dibedakan menjadi media analog dan media digital. Dalam perkembangan jaringan modern yang menuntut kecepatan tinggi dan keandalan sistem, media transmisi digital menjadi solusi utama karena mampu mengurangi pengaruh noise serta mendukung mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan secara lebih efektif. Baiklah, selanjutnya media transmisi digital. Media transmisi digital merupakan media yang membawa informasi dalam bentuk sinyal biner, yaitu angka 0 dan 1. Berbeda dengan analog yang berbentuk gelombang kontinu, digital menggunakan pulsa diskrit sehingga lebih mudah dikenali dan diproses oleh perangkat komputer. Karena berbasis biner, sistem digital lebih tahan terhadap gangguan noise dan kemungkinan adanya proses deteksi serta koreksi kesalahan. Karakteristik media digital. Karakteristik utama media digital adalah sinyalnya yang diskrit. Artinya sistem hanya mengenali dua kondisi, yaitu 0 dan 1, seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Hal ini membuat sinyal lebih stabil karena gangguan kecil tidak langsung mengubah data secara signifikan, seperti apa yang terjadi pada sinyal analog. Selain itu, media digital mampu mendukung bandwidth yang lebih besar sehingga cocok untuk kebutuhan internet, streaming, dan transfer data berkapasitas tinggi. Baik, di sini ada konsep bandwidth dan noise. Bandwidth adalah kapasitas maksimum suatu media untuk mengirimkan data dalam satuan waktu tertentu. Biasanya diukur dalam Mbps atau Gbps. Semakin besar bandwidth, semakin tinggi kecepatan transfer data. Namun dalam proses transmisi, sinyal dapat mengalami gangguan yang disebut noise, serta pelemahan sinyal atau attenuation akibat jarak. Pada sistem digital, gangguan ini dapat diminimalkan karena adanya mekanisme penguatan ulang sinyal dan error checking. Contoh media transmisi digital antara lain ada kabel UTP, unshielded twisted pair, kabel koaksial, fiber optik. Beberapa contoh media transmisi digital yang umum digunakan adalah kabel UTP yang sering dipakai pada jaringan LAN, kabel koaksial, serta fiber optik. Fiber optik merupakan media paling cepat karena menggunakan cahaya sebagai pembawa sinyal, sehingga memiliki bandwidth sangat besar dan sangat minim gangguan elektromagnetik. Baiklah, selanjutnya saya akan
membahas tentang media transmisi analog. Media transmisi analog adalah media yang mengirimkan informasi dalam bentuk gelombang kontinu. Artinya, sinyalnya berubah secara bertahap dan tidak terbatas pada dua nilai seperti sistem digital. Sistem ini banyak digunakan sebelum teknologi digital berkembang, dan hingga saat ini masih dipakai dalam siaran radio dan televisi. Karakteristik sinyal analog. Sinyal analog biasanya berbentuk gelombang sinus yang memiliki 3 parameter utama, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase, seperti gambar yang sudah saya cantumkan di PPT. Perubahan kecil pada gelombang ini dapat mempengaruhi kualitas informasi yang diterima. Karena sifatnya kontinu, sinyal analog lebih rentan terhadap gangguan noise dan interferensi, terutama jika dikirim dalam jarak jauh. Konsep noise dan attenuation pada analog. Dalam sistem analog, noise dapat langsung mengubah bentuk gelombang sinyal, sehingga kualitas suara atau gambar menurun. Selain itu, semakin jauh jarak transmisi, semakin besar attenuation atau pelemahan sinyal. Berbeda dengan digital yang bisa diregenerasi, sinyal analog yang sudah terdistorsi sulit dikembalikan ke bentuk aslinya. Ini antara lain contoh dari media transmisi analog. Ada gelombang radio untuk siaran, sistem telepon analog lama, microwave link untuk komunikasi jarak jauh, serta antena televisi analog. Media ini banyak digunakan karena jangkauannya luas dan infrastrukturnya sudah lama tersedia. Baik, di sini saya akan membandingkan antara sinyal digital dan analog. Pada grafik pertama, kita bisa melihat bahwa sinyal analog berbentuk gelombang kontinu. Ketika terkena noise, bentuk gelombangnya langsung berubah dan sulit dikembalikan ke bentuk semula. Sedangkan pada sistem digital, meskipun terjadi gangguan kecil, sinyal masih dikenali sebagai 0 atau 1. Bahkan dalam sistem jaringan modern, sinyal digital dapat diregenerasi atau diperkuat kembali tanpa mengubah isi datanya. Nah, begitulah penjelasan saya tentang pengertian media transmisi, digital, konsep bandwidth dan noise, karakteristik media transmisi digital, contoh transmisi digital, pengertian dari media analog, karakteristik sinyal analog, konsep noise dan attenuation pada analog, dan serta contoh media transmisi analog. Nah, dalam studi kasus yang diberikan, perusahaan teknologi mengalami beberapa permasalahan utama, yaitu keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, serta kesalahan data dalam pengiriman informasi. Jika perusahaan masih menggunakan sistem transmisi analog atau infrastruktur lama, maka gangguan sinyal dan pelemahan akibat jarak dapat menyebabkan kualitas komunikasi menurun. Hal ini berdampak pada lambatnya transfer data dan meningkatnya risiko error. Untuk mengatasi keterbatasan bandwidth, perusahaan dapat beralih ke media transmisi digital berbasis fiber optik yang memiliki kapasitas kanal jauh lebih besar dibandingkan kabel konvensional. Fiber optik menggunakan cahaya sebagai pengantar sehingga mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, untuk mengurangi gangguan transmisi, penggunaan kabel twisted pair yang terlindungi atau fiber optik dapat meminimalkan interferensi elektromagnetik. Terakhir, untuk mengatasi kesalahan data, sistem digital memungkinkan penerapan mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan seperti checksum atau CRC, sehingga data yang diterima tetap akurat. Dengan demikian, penerapan media transmisi digital menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kecepatan, stabilitas, dan keandalan komunikasi data perusahaan. Baik, jadi kesimpulan dari studi kasus perusahaan teknologi yang diberikan, solusi paling rasional adalah meningkatkan infrastruktur ke sistem digital yang lebih modern. Dengan kapasitas yang lebih besar dan sistem pengendalian kesalahan yang lebih baik, perusahaan bisa mengurangi delay, gangguan, dan kesalahan data secara signifikan. Akhirnya kita sampai juga di penghujung materi.
Dari perbandingan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa media analog dan digital memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Sistem analog menggunakan gelombang kontinu yang lebih mudah terpengaruh oleh gangguan dan pelemahan sinyal. Sementara itu, sistem digital menggunakan representasi binar yang memungkinkan proses penguatan ulang sinyal tanpa mengubah isi data. Selain itu, sistem digital mendukung mekanisme deteksi dan pengendalian kesalahan sehingga lebih cocok untuk kebutuhan komunikasi data modern. Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan yang membutuhkan kecepatan, stabilitas, dan keamanan data, media transmisi digital menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan analog. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan mengenai perbandingan antara media transmisi digital dan media transmisi analog dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana proses pengiriman data berlangsung dalam suatu sistem komunikasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.